Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citraini, kelas 9B. No absen 4, saya akan menjelaskan bab 1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa itu sistem reproduksi pada manusia? Reproduksi adalah proses biologis yang dilakukan oleh suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuannya apa? Tujuan dari reproduksi adalah untuk menghasilkan generasi selanjutnya dari jenis itu. Jadi, tujuannya secara garis besar adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Dalam setiap proses reproduksi, tentunya membutuhkan sel-sel gamet yang baru. Jadi, kita harus selalu melakukan pembelahan sel atau penggandaan sel dan menghasilkan sel-sel gamet yang baru. Proses pembelahan sel itu ada dua macam. Yang pertama mitosis dan yang kedua adalah meiosis. Terjadinya pada sel-sel tubuh. Kalau meiosis terjadi pada sel penghasil gamet seperti testis menghasilkan sel sperma dan ovarium menghasilkan ovum. Sel anak yang dihasilkan oleh mitosis itu identik dengan sel induknya, sama-sama memiliki jumlah kromosom yang diploid atau 2N. Kalau sel anak dari belahan meiosis itu kromosomnya hanya setengah dari kromosom sel induknya. Jadi berarti sel anaknya haploid. Pembelahan mitosis hanya satu tahap sehingga sel anak yang dihasilkan hanya 2. Satu membelah menjadi 2, sementara kalau meiosis pembelahannya 2 tahap. Jadi sel anak yang dihasilkan ada 4. Kalau mitosis untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan pertumbuhan kalau meiosis untuk menghasilkan sel gamet. Kalau mitosis hanya profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara kalau meiosis karena pembelahannya 2 tahap, jadi ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Kalau mitosis sel anaknya hanya 2 dan identik dengan induknya. Kalau meiosis anaknya 4 dan tidak identik dengan sel induk. Untuk proses pembentukan gamet itu namanya adalah gametogenesis. Gametogenesis terbagi menjadi 2, yaitu oogenesis yang merupakan pembentukan ovum dan spermagenesis yang merupakan pembentukan sel-sel sperma. Spermatogenesis dan oogenesis keduanya mengalami pembelahan meiosis 1, meiosis 2 dengan hasil kalau pada spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma yang aktif dan sementara oogenesis hanya 1 ovum yang aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan organ reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi manusia kalau pada pria itu ada uretra. Lalu uretra ada di dalam penis, testis, epididymis, perdeferens, dan vesicula seminalis. Kalau pada wanita ada vagina uterus atau rahim, kemudian ada dinding rahim, endometrium, ada ovarium, dan opeduk atau saluran telur. Fungsi organ reproduksi pada pria ada yang namanya testis. Testis itu fungsinya adalah untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Kemudian sel sperma yang sudah dihasilkan testis akan disimpan sementara di dalam epididymis untuk dimatangkan selama kurang lebih 2-3 hari. Setelah matang, sel sperma akan dibawa oleh saluran sperma vas deferens menuju kantung vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini adalah kantung penyimpanan sperma sementara sebelum diejakulasi. Ejakulasi atau pengeluarannya sendiri melalui saluran uretra yang ada di dalam penis. Penisnya adalah alat kopulasi. Kopulasi itu maksudnya adalah proses pemasukan sel-sel sperma ke dalam organ reproduksi wanita. Alat reproduksi pada wanita yang pertama adalah ovarium untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Ada juga opeduk atau tuba Fallopi yang merupakan saluran telur tempat terjadinya fertilisasi. Ketika ovulasi, ovum dilepas oleh ovarium menuju tuba Fallopi lalu terjadi fertilisasi. Zigot yang terbentuk kemudian akan menuju ke uterus. Tertanam di dinding rahim, pertumbuhan embrionya terjadi di dalam uterus, lalu ada endometrium yang bertugas untuk menjaga kehamilan dengan menebalkan dinding rahim, dan ada vagina yang merupakan alat kopulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus menstruasi, yaitu siklus kurang lebih selama 28 hari, mulai dari hari pertama menstruasi sampai dengan hari pertama menstruasi di bulan berikutnya.
Hari pertama siklus menstruasi, hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah pasien menstruasinya sendiri, kemudian ada fase praovulasi, dan di hari ke-14 ada fase ovulasi. Setelah itu ada fase pasca ovulasi. Persiapan menuju menstruasi di bulan berikutnya. Proses-proses tersebut membutuhkan beberapa macam hormon. Apa saja fungsi hormonnya? Yang pertama adalah FSH yang mematangkan folikel berisi sel telur, lalu ada estrogen yang menebalkan endometrium. Dilanjutkan dengan LH yang akan memicu ovulasi dan membentuk badan kuning atau corpus luteum. Corpus luteum inilah yang akan menghasilkan progesteron untuk mempertahankan penebalan dinding rahim. Progesteron itu berfungsi untuk menjaga penebalan dinding rahim selama kehamilan. Dalam proses kehamilan, selain dinding endometrium yang menebal, ada juga beberapa lapis pelindung embrio yaitu korion dan amnion. Amnion adalah selaput tipis yang di dalamnya terdapat cairan. Biasa disebut cairan ketuban atau cairan amnion yang fungsinya menjaga embrio dari benturan. Dan ada plasenta yang menghubungkan bayi dan ibunya, dan ada beberapa penyakit menular seksual. Yang pertama adalah sipilis. Sipilis ini adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Tremonema pallidum, dan ada gonorrhea, penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Ada juga herpes, kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex, dan ada AIDS. AIDS ini adalah penurunan kemampuan sistem imun akibat virus HIV, dan penularannya salah satunya adalah melalui kontak seksual. Jadi untuk menghindari penyakit ini, kita harus menghindari yang namanya seks bebas, dan kemudian kita juga harus jaga kebersihan dan kesehatan alat kelamin kita. Organ-organ kelamin itu harus selalu dijaga kebersihannya. Demikian dari saya, jika ada kesalahan mohon maaf, diakhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.